Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimnil hikmata wa tawila. Allahumma ij'alni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam. Amin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghasafullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau ruhani kita senantiasa terkoneksitas, dibimbing, senantiasa muraqabah, senantiasa tidak lepas, senantiasa zauk dari rohani kita. Hanya satu tempat zauknya itu, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan karomah beliau pula, semoga qalbu kita senantiasa bertaut kepada Allah, karena Allah tidak pernah satu detik pun lalai untuk mengingat kita, sementara kita mengingat Allah persis seperti pemadam kebakaran yang dipanggil ketika sudah kebakaran. Kita pun memanggil Allah sepertinya begitu, sudah kebakaran hati, kebakaran hidup, kebakaran karir, kebakaran rezeki, baru teriak-teriak memanggil Allah. Semoga dengan karomah pangarsa Abah kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa tidak lepas untuk mengingat Allah, dan melalui karomah beliau pula ruhani kita terkoneksitas kepada manusia yang pasti akan kita cari dan kita butuhkan di yaumil kiamah nanti, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wakil talqin yang mulia, saya tidak bisa menyebut satu-satu. Bundaku terkasih, Bunda Cahaya yang telah memfasilitasi kita dengan seluruh pasukannya, khusus kepada pemangku manaqib, ayahandaku terkasih Bapak Haji Deris dan Bapak Haji Dudu dan semua ikhwan yang ada di mancanegara. Kajian kita pada manaqib online internasional ini adalah ngaji rasa, ngaji rosok, untuk mengingatkan kembali bahwa pada MOI yang pertama saya membahas tentang betapa dahsyatnya dzikir, karena dzikir sebagai nyawanya seluruh ibadah, baik ibadah zahir maupun ibadah batin, seperti yang diungkap oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Dua-duanya ibadah itu ada nyawanya, nyawanya itulah yang disebut dengan dzikir. Nah, pada MOI yang kedua ini kita akan mencoba bagaimana kita bisa merasakan tentang nyawa dari dzikir itu sebagai nyawanya ibadah. Maka rasa di sini menjadi aspek yang terpenting. Itu sebab pada topik yang kedua ini kita akan mencoba tentang ngaji rasa, ya, tentang ngaji rasa. Kenapa kita harus ngaji rasa? Karena rasa itu saripatinya kehidupan. Hilang rasa, ya hilang inti kehidupan. Mati rasa, mati kehidupan ini. Ada dua kata yang dipakai di dalam hazanah keilmuan fikih kolbu atau disebut dengan tasawuf. Ya mohon maaf saya sering menyebutnya dengan istilah fikih kolbu. Untuk rasa ini yaitu ada dua kata, satu sir, yang kedua zauk. Nah, nanti akan kita bedakan mana yang khusus, mana yang umum. Kenapa? Karena rasa ini penting. Tetapi masalahnya di dalam kehidupan kita, rasa ini macam-macam, sampai kita nggak tahu ini rasa apa gitu yang sedang bekerja dan yang kita miliki. Karena itu maka untuk memudahkan, ternyata rasa itu ada tiga. Satu, ada rasa jismani. Dua, rasa nafsani. Yang ketiga adalah rasa ruhani. Nah, rasa-rasa ini itu senantiasa berkecamuk di dalam diri kita. Maka kalau kita tidak belajar untuk membedakannya, ini rasa apa yang sedang bekerja di dalam diri kita,
Kita mulai misalnya dari rasa jismani. Rasa jismani itu diwakili instrumennya oleh seluruh panca indera kita. Ya, misalnya rasa untuk merasakan lezat atau tidak ada lidah. Rasa untuk merasakan panas, dingin, dan lainnya ada kulit, dan lain-lain. Tetapi tabiat atau tobi'iyah dari rasa jismani ini adalah dia berpihak kepada rasa fisik yang dicarinya adalah zona nyaman. Maka ketika kita senantiasa mencari zona nyaman dalam artian instrumen fisik, maka sudah pasti itu rasa jismani yang bekerja. Hanya rasa fisik ini ternyata lemah, dia mudah terpengaruh oleh suasana, oleh iklim, oleh keadaan, oleh geografis, dan lain-lain. Meskipun begitu, rasa jismani ini penting. Karena rasa makan ada di sana, rasa syahwat ada di sana. Tapi apakah hanya itu atau itu hanya? Karena itu maka nanti rasa jismani ini penting sebagai alat aktual daripada dua rasa berikutnya. Apa dua rasa berikutnya? Dua rasa berikutnya ini rasa yang kedua. Itulah yang disebut dengan rasa nafsani. Nah, rasa nafsani ini adalah rasa yang muncul dari agregat yang kedua di dalam tubuh kita. Apakah itu? Itu yang disebut dengan nafas. Sedangkan setiap nafas, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Rasa nafas ini, rasa nafsani ini, dia bergerak di dua rasa. Makanya rasa nafsani ini pelin-pelan. Kalau rasa jismani, dia anteng aja untuk kepentingan kenyamanan fisik. Tapi kan ada yang lain di dalam diri kita. Apa? Nanti yang disebut rasa yang ketiga, itulah rasa ruhani. Apa bedanya dengan rasa nafsani? Rasa nafsani ini rasa yang pelin-pelan, adalah rasa yang sekali berpihak kepada rasa jismani, yang sekali berpihak kepada rasa ruhani. Maka ini yang harus diwaspadai. Karena dia bergerak di antara dua rasa, maka kalau kita tidak terlatih untuk bagaimana merasakan dan mengendalikannya, disinilah manusia banyak terjebak. Sedangkan nafsani itu ada 7. Ya, kalau misalnya kita urut di dalam ayat Al-Quran, itu banyak disebut. Rasa dari nafsani ini ada rasa yang paling luar sekali, yang pusatnya ada di pusat ubun-ubun. Ini yang disebut dengan rasa dari nafas atau nafsu kamilah. Nafsu kamilah ini adalah nafsu yang physically sekali gitu. Dia mendorong kepada hal yang fisik yang terkait dengan jismani, dan itu paling luar sekali. Tapi tabiat dari karakter rasa kamilah ini adalah rasa yang terkait dengan perfeksionis dari tubuh kita. Maka kalau ada orang yang senantiasa mendahulukan perfeksionisme dalam penampilan, dalam dandanan, dalam apa, jika tidak diikuti oleh rasa ruhani, maka nanti perfeksionismenya hanya untuk kepentingan show of force saja dalam urusan-urusan dunia. Tapi kepada Allah dia tidak perfect gitu. Makanya lebih banyak orang seperti ini, dia berpenampilan oke kepada publik manusia, tetapi kepada Allah enggak. Saya misalnya merasakan hal seperti itu. Kalau sholat biasa-biasa aja, tapi kalau kita mau pergi, mau ceramah, serba dipakai nih kayak MOE ini, kita pakai ini, apalagi misalnya ini adalah warisan dari penguasa Abah, kita pakai. Tapi kepada Allah kadang-kadang kita nggak perfect, bahaya ini. Nah, ini yang disebut dengan rasa nafsani dari nafsu kamilah. Ada lagi rasa dari nafsu amarah. Amarah itu pekerjaannya menyuruh, tetapi menyuruhnya kepada hal-hal yang sifatnya syahwat saja, kepada urusan materi, urusan dunia. Maka kalau misalnya nanti rasa amaroh yang bekerja, kita bisa merasakan dari efeknya. Apa karakter yang muncul di dalam diri kita? Ada lagi rasa lawamah. Rasa lawamah itu adalah rasa yang senantiasa mencela, melihat orang lain itu salah. Ditambah dengan sawiyah yang merasa aku paling benar, merasa aku paling pinter. Ditambah dengan mutmainnah, rasa buruknya itu adalah merasa paling soleh. Tampangnya ajengan, dalemannya bajingan. Dan itu dia rasakan sebetulnya, tapi dia tidak bisa mengendalikannya, tapi menyadarinya. Nanti masuk kepada rasa rodiyah. Rodiyah ada yang di dada sebelah kanan di atas. Dia itu sampai kepada kondisi dia tidak ridho untuk dinasehati. Maka ketika dinasehati, rasa rodiyah yang buruknya muncul, dia nggak menerima. Kenapa?
biasa ngenasehatin orang. Begitu dinasehati, dia nggak nerima. Apa? Ini rasa dari radiyah. Nanti rasa mardiyah yang di tengah dada itu adalah rasa yang tidak mudah untuk memaafkan orang lain, padahal dia yang salah. Kenapa rasa di dalam nafsani ini ada dua? Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, karena itu wilayah nafsani ini adalah wilayah yang ada di dua wilayah. Di wilayah kepala, wilayah dada. Jika rasa ini yang bekerja, maka orang hanya akan bolak-balik. Dia ngerasaninya cuma pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Masalahnya, ininya yang mana? Karena di dalam dada itu ada rahasia yang terdalam. Di dalam dada itu ada dua. Satu, ada yang disebut tempat bolak-baliknya nafsani yang tadi, antara ilham fujur, ilham taqwa, antara edan, antara eling, antara insaf, antara enggak. Nah, wilayah tempat bolak-balik nafsani ini di dalam dada, ini yang disebut dengan kolbu. Tapi kolbunya Imam Ghazali menyebut kolbun sonbu riyun. Apakah rasa ini yang harus kita kejar? No. Karena kalau rasa ini tetap saja dia bolak-balik di antara tarikan dua nafsu itu. Makanya kolbu itu ada kolbu yang kedua, dan ini paling ujung, paling dalam, dan merupakan perbatasan antara wilayah ruh dengan wilayah nafas. Apakah nama kolbu yang ada di tempat perbatasan ini? Ini yang disebut dengan kolbun nuroniyun. Ini yang di dalam kitab Fadhailus Zuhur, kalau nggak salah di bab bulan apa ya? Saya coba saya cek. Ini di bab bulan Dzulqa'dah. Di dalam bab bulan Dzulqa'dah atau Ramadan 3 ini harus waspada. Di sini disebut ada yang disebut dengan kolbu yang merupakan pintunya ruh. Kalau ini tidak ditemukan, bahaya kita. Kita tidak akan pernah merasakan tentang rasa-rasa ruhani. Nah, kenapa? Karena kolbu ini li'anna kolba babur ruhi al-insani wa li'anna ruh al-insani inama yata'alaku awalan bil badan min torfil kolbi. Ini kolbu yang mana? Ini kolbu yang terdalam. Ini yang disebut dengan kolbun nuroniyun. Dan kolbun nuroniyun ini merupakan pintu untuk masuk ke alam ruh. Jika kita tidak melatihnya untuk merasakan, ini kolbun sonburiyun yang lebih dekat ke nafas yang 7, rasa nafsani yang 7 itu, rasa amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah, radiyah, mardiyah. Ini kolbu yang terdalam, yang disebut dengan kolbun nuroniyun. Nah, bagaimana rasanya ketika kita sampai kepada kolbun nuroniyun ini? Kalau rasa ini tidak didapat, selamanya kita itu tidak akan merasakan rasa-rasa yang tertinggi dari rasa ruhani yang disebut dengan ad-dzauq itu. Makanya hati-hati di dalam definisi daripada ahli-ahli tasawuf tentang dzauq itu bukan rasa sembarangan. Dzauq itu adalah nurun ma'rifatullah yukdiful haq yufarriqu bainal haq wal batil di dalam Fadhailus Zuhur itu. Ini adalah rasa yang tertinggi, yang rasa ini muncul karena adanya nur, yang dengan nur ini merasakan makrifat kepada Allah, yang dengan nur ini kita bisa merasakan mana al-haq, mana batil, mana Allah, mana selain Allah. Kalau kita tidak mendapatkan rasa yang ini, mohon maaf, mungkin selamanya kita hanya akan menjadi orang yang bergelut dengan dzikir, tetapi rasa ini tidak pernah kita dapatkan. Waspada itu. Kenapa? Innama yata'alaku awalan bil badan. Pertama-tama rasa ini memang masuk dari batas tubuh kita. Dari mana? Min torfil kolbi. Kalau pangersa Abah, makanya kan harus hati-hati. Harus selalu ke sini. Karena di situ letaknya. Meskipun itu di ujung dari tubuh kita, di ujung dari perbatasan 7 nafas kita. Kalau ini tidak didapatkan, bahaya. Karena di dalam kolbun nuroniyun inilah yutli'u ila hakikati ruhihi. Manusia baru bisa merasakan, melihat apa yang disebut dengan hakikat ruhaninya. Baru dirasakan kalau sampai di titik itu. Yang kedua, wa yurafu nafsahu, dia baru mengenal dirinya. Maka makrifat terhadap diri itu juga di kolbun nuroniyun. Kalau rasa ini tidak didapat,
tidak akan bisa merasakan tentang apa yang disebut dengan makrifat diri. Maka orang yang seperti ini dia tidak pernah ngaji diri, padahal dikirnya udah bertahun-tahun. Bahkan ini yang ada di titik qalbun nuroniyun itu, watan kasifulahu anwaru rohihi subhanahu wa ta'ala, mulai tersingkat cahaya ruh ilahi yang ada di dalam dirinya. Pancaran nur ilahi itu baru akan terasa di sana. Bahkan di ujung di dalam kitab Fadailus Syuhur ini disebutkan wa yushahidu asrara ahadiyah dzatihi ta'ala. Di sini dia akan bisa menyaksikan berbagai rahasia keesaan Allah. Bayangkan kalau kita hanya terus bergelut dengan rasa jismani, atau kita terjebak di dalam rasa nafsani yang dia hanya bergerak antara ilham fujur, ilham takwa, tapi kita tidak bisa merasakan kolbu yang paling inti. Ini yang disebut dengan kolbun nuroniyun. Maka yang disebut tadi itu tidak akan pernah kita rasakan yang disebut dengan dzauq itu. Pertanyaannya, kalau begitu, dengan cara apa kita mendapatkan rasa itu? Jawabannya, Abah menyebut di sini, caranya hanya dengan wukuf. Sekali lagi, caranya untuk mendapatkan dzauq dari qalbun nuroniyun itu merupakan dzauq yang tertinggi hanya dengan wukuf. Wukuf apa? Ini yang disebut dengan wukuful qalbi. Senjatanya apa? Zikir. Berarti zikir apa yang dipakai di dalam wukuful qalbi? Sudah jelas, itu pasti zikir khofi. Ini caranya. Kenapa dengan wukuf? Nah, Abah menjelaskan lagi di sini. Annal wukufa aqrabu turuqi ilallah. Karena wukuful qalbi itu adalah shortcut untuk sampai kepada alam ilahi. Maka kalau kita tidak melatih dengan wukuf yang sampai kepada itu, bahaya. Itu sebab maka zikir khofi berarti perbanyak sampai merasakan betul masuk di titik itu. Kalau misalnya kita tidak sampai ke sana, maka rasa-rasa yang diungkapkan tadi itu tidak akan tercapai. Bagaimana cirinya ketika dzauq itu didapat ketika kita wukuful qalbi? Nanti ada yang disebut dengan shortcut, mulai tercantol kepada energi ilahi, kepada wilayah ilahi. Ciri tercantol apa? Ciri tercantol di sini muncul apa yang disebut dengan akhlak. Lah kok ke akhlak? Hati-hati memaknai tentang akhlak. Karena kata akhlak itu dimustaq dari kata kholaqo. Kata kholaqo terkait dengan kata kholik. Maka yang dimaksud akhlak di dalam fikih kolbu, di dalam tasawuf itu bukan akhlak dalam arti perilaku sehari-hari, tetapi tercantolnya ruhani kita, rasa kolbu nuroniyun kita kepada ruh kita, sehingga terjadi muafak atau koneksitas atau kesetaraan. Dan dari adanya koneksitas tadi muncul sebuah suasana yang disebut dengan akhlak. Maka akhlak di sini adalah suasana. Suasana apa? Muwafaqun batiniyun bainal khalqi wal khaliq. Jadi, apa yang disebut dengan munculnya suasana itu? Ciri koneksitas tercantolnya qalbun nuroniyun kita ke hadirat ilahi melalui alam ruh kita, maka munculnya koneksitas balancing, terjadi ikatan batin antara makhluk dengan khaliq. Maka jika belum muwafaq, jika belum terjadi keseimbangan, belum terjadi koneksitas, maka kita sesungguhnya belum punya akhlak. Artinya dzauq atau rasa dari qalbun nuroniyun itu belum kita dapat, padahal dikirnya sudah lama. Kalau begitu akhlaknya apa? Akhlaknya pasti akhlak nafsaniyah yang tadi. Akhlak amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah, itu aja yang muncul, padahal dikirnya sudah lama. Padahal yang harus kita kejar itu adalah akhlak ruhaniyahnya. Akhlak ruhaniyah itu adalah apa? Muwafaqun batiniyun bainal khalqi wal khaliq. Koneksitas, terjadinya keseimbangan antara makhluk dengan khaliq di alam batinnya. Ini yang disebut dengan khuluqul awwalun. Nah, di dalam kitab ini Abah menyebut di dalam Asy-Syu'ara ayat 137, anna hadza illa khuluqul awwalun. Itulah akhlak original
akhlak rohani kita dengan Allah. Kalau itu sudah terkoneksitas karena munculnya dauk yang tadi, maka akhlak kepada manusia, kepada alam itu akan berbeda. Disinilah kita bisa melihat mana orang yang sudah terkoneksitas atau belum dari hasil dzikirnya itu. Pantas Rasulullah itu disebut sebagai prototipe. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Ini yang dimaksud adalah khuluqul awwalun. Dan Nabi diutus bukan untuk menyempurnakan yang lain. Bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidak bu'itsu li utammima makarimal ilmi. Tidak bu'itsu li utammima makarimal pangkat. Tidak bu'itsu li utammima makarimal gelar. Tidak. Bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Mahwal akhlak? Al akhlak wa khuluqul awwalun. Dapatkan itu. Jika tidak, maka selama ini kita hanya menjadi selebritis manakib. Manakib kemana-mana, dauknya sendiri dia tidak bisa merasakan. Ini dauk apa yang bisa bekerja? Kejarlah itu. Kalau misalnya belum, maka ada apa yang terjadi di dalam keterputusan koneksitas itu? Insya Allah pada manakib internasional berikutnya akan kita bahas sehingga kita betul-betul merasakan tentang apa yang disebut dengan dauk itu. Semoga karomah Abah senantiasa menyertai kita agar dauk, rasa tercantolnya kita ke hadirat ilahi dibukakan oleh beliau dengan robitoh kepada beliau, karena robitoh adalah kuncinya. Semoga dengan karomah Abah kita mendapatkan dauk itu. Yang sudah dapat jangan sampai lepas, yang belum dapat dengan robitoh kepada Abah dicantolkan sehingga kita bisa merasakan apa yang disebut dengan kenikmatan spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.